Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, siang, malam, jam berapapun Anda membuka channel ini. Oke, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana memberikan tutorial ya, menggunakan SPSS untuk analisis data dengan menggunakan metode regresi linear berganda untuk data panel. Mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya, kalau datanya bukan data panel bisa nggak Pak? Bisa. Saya sengaja menggunakan data panel karena kebetulan saya pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan data real, data yang saya gunakan ketika dulu mengerjakan skripsi, ketika kuliah S1 dulu, dan harapannya dengan menggunakan data real ini, teman-teman yang kebetulan menjadikan informasi-informasi yang saya sajikan di dalam materi kuliah online kali ini bisa betul-betul diterapkan untuk menunjang tugas akhir Anda. Poin berikutnya adalah untuk sampai pada tahapan ini, saya mengasumsikan teman-teman sudah mengerti bagaimana kerangka pikir dan alur kerja pengujian hipotesis dengan menggunakan metode regresi linear berganda, karena saya akan lompat langsung kepada tutorial penggunaan SPSS-nya. Olehnya itu, bagi teman-teman yang barangkali perlu pendalaman tentang materi regresi linear, saya merekomendasikan agar teman-teman membuka video yang berkaitan dengan video ini pada part 1 di video sebelumnya. Di sana sudah saya jelaskan lengkap tentang bagaimana itu regresi linear. Oke, mari kita lanjut. Mudah-mudahan bisa langsung diaplikasikan ke dalam tugas akhir atau proses pengolahan data dalam penelitian Anda. Oke, yuk kita mulai. Oke, teman-teman sekalian, ini adalah skripsi saya yang saya kerjakan dulu ketika dalam tahap akhir menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar pada waktu itu tahun 2012 menjelang 13 akhir. Judul skripsi saya adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kredit investasi di kawasan Maminasata periode 2000-2011. Maminasata itu, sekedar informasi, adalah akronim dari Maros, Makassar, Sungguh Minasa, Kabupaten Goa ya, dan Sematakalar. Jadi 4 lokasi, 4 kota. Selama 11 tahun kurang lebih. Kenapa tadi di bagian awal saya katakan ini data panel? Karena data panel itu pada prinsipnya adalah model analisis yang menggabungkan data yang berbentuk time series dan cross section. Jadi cross section itu antar wilayah. Ini adalah gabungan antara cross section dan data time series sehingga disebut data panel. Oke. Pertanyaan penelitian yang menjadi pertanyaan pada skripsi saya waktu itu adalah, apakah PDRB, suku bunga kredit investasi dalam hal ini, dan tingkat inflasi itu berpengaruh terhadap permintaan kredit investasi di kawasan metropolitan Maminasata periode 2000-2011. Hipotesisnya adalah diduga ketiga-tiga variabel tersebut memiliki pengaruh negatif. Hipotesisnya adalah diduga PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan kredit investasi, sementara dua variabel lain, tingkat suku bunga dan laju inflasi, berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan kredit investasi. Di investasi pada perbankan di kawasan metropolitan Maminasata periode 2000-2011. Ini hipotesis yang saya kembangkan berdasarkan kerangka teori, berdasarkan kompilasi dari berbagai penelitian terdahulu, dan didasarkan pada masalah penelitian atau pertanyaan penelitian yang saya ajukan pada waktu itu. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih bingung
apa itu hipotesis, bagaimana merumuskannya, seperti apa tahapan prosedurnya. Saya merekomendasikan kembali teman-teman bisa lihat di video part 1 berkaitan dengan analisis regresi. Di sana sudah saya jelaskan, sehingga sekali lagi saya pada kesempatan kali ini akan lompat ke bagian tutorial pengolahan datanya saja. Nah, dalam penelitian ini ada 4 variabel yang menjadi objek penelitian. 3 variabel bebas atau variabel independen, dan 1 variabel terikat atau variabel dependen. Variabel bebasnya tadi PDRB, suku bunga sama inflasi. Kemudian variabel dependen atau variabel terikatnya adalah permintaan kredit investasi, sebagaimana kerangka pikir yang ada di dalam gambar. Di sebelah kanan itu adalah persamaan regresinya. Mungkin akan bagi teman-teman yang mungkin susah membacanya, saya akan sederhanakan gini. Jadi kan ada 3 variabel X, maka masing-masing variabel itu dibuat formulasi untuk koefisiennya B1, B2, B3. Y satu-satunya adalah variabel dependen, namun dia dilonkan, makanya ada kode ln. Kenapa dilonkan? Karena ada perbedaan satuan hitung. Misalnya suku bunga dan inflasi itu dihitung dengan persen, sementara PDRB dan investasi satuan hitungnya adalah rupiah. Dilonkan sehingga satuan hitungnya menjadi istilahnya sejajar lah, untuk bisa selanjutnya dilakukan pengolahan agar tidak terjadi bias. Sederhananya seperti itu. Namun ini juga nanti kalau Anda terapkan dalam penelitian yang sedang Anda kerjakan atau akan Anda kerjakan nanti, bisa disesuaikan, bisa dikondisikan lah sesuai dengan kerangka pikir dalam penelitian Anda. Oke. Untuk sampai pada tahapan ini, saya mengasumsikan teman-teman sudah melakukan pengumpulan data. Datanya sudah terkumpul, sudah ready, sudah siap diolah, dan sudah dirapikan kira-kira. Nah, yang teman-teman saksikan itu adalah data saya yang saya ambil dari berbagai sumber. Dalam hal ini waktu itu saya ambil dari Bank Indonesia dan BPS, Badan Pusat Statistik, untuk 4 variabel yang tadi disebutkan. Kredit investasi, PDRB, tingkat suku bunga, dan laju inflasi. Itu datanya. Sengaja saya tampilkan ini karena untuk melakukan pengolahan datanya dulu harus ready, harus siap. Dan sekali lagi saya seperti di awal tadi, ini adalah data real, bukan data buatan, merupakan data yang saya gunakan ketika mengerjakan tugas akhir pada saat menyelesaikan studi di Universitas Hasanuddin dulu. Oke, yuk kita lanjut. Yang paling penting Anda pastikan bahwa data-datanya, kalau Anda sudah mengerjakan penelitian, pastikan datanya real, datanya akurat, sehingga ketika kita melakukan proses penghitungan dengan menggunakan software SPSS, hasilnya betul-betul bisa dianalisis dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang paling penting. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan pada saat menggunakan SPSS ini, tentu kita harus punya softwarenya dulu. Softwarenya harus sudah terinstall di laptop, sudah ready, dan siap untuk digunakan. Olehnya itu, bagi teman-teman yang barangkali belum memiliki software dari SPSS ini, saya merekomendasikan Anda untuk download dulu. Atau kalau ada teman yang bisa diminta, boleh minta sama teman yang masternya ya, yang lengkap, yang kalau bisa full version alhamdulillah, kalau trial juga tidak apa-apa untuk kepentingan menyelesaikan studi saja. Saya asumsikan teman-teman sudah memiliki softwarenya sehingga ready untuk dieksekusi. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memindahkan data-data yang dari Microsoft Excel tadi yang sudah kita rapikan itu, sudah diinput, sudah dikumpulkan ke dalam data view. Ada menu data view di dalam tampilan SPSS itu, pindahkan ke sana masing-masing.
Cara mudahnya adalah tinggal di copy paste saja, copy setiap data, taruh di sebelah, di copy tadi investasi, di copy PDRB, di copy paste dan seterusnya, sampailah muncul data persis seperti yang ada di dalam form data view pada laman pada tampilan SPSS. Oke, berikutnya. Nah, setelah data di input atau di copy paste ke dalam data view SPSS, yang harus dilakukan pertama adalah mengetik nama variabel tersebut. Anda perhatikan di bagian atas pada kolom nama, name, di situ nama variabelnya belum tertulis. Pada bagian variable view ya, tadi kan data view jadi cuma di sebelahnya aja. Anda ketik nama variabel tersebut sesuai dengan nama variabel penelitian Anda. Dalam kasus ini, pada penelitian saya kan ada 4, kredit investasi, PDRB, tingkat suku bunga, dan laju inflasi. Maaf, ada kesalahan pengetikan itu, PSDB, harusnya PDRB. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah karena model datanya ada yang koma, ada yang numerik, maka di bagian tipe, type, samping tulisan name itu, Anda harus sesuaikan dengan kondisi datanya. Berikutnya lagi adalah berapa angka di belakang koma. Karena tadi sudah dilonkan kebetulan, maka saya samaratakan 2 angka di belakang koma mengikuti jenis satuan hitung untuk data suku bunga dan inflasi, dia persen, makanya desimalnya cuma 2. Lalu bagian measure, Anda samakan juga, saya sarankan, karena kalau ada ukuran data yang berbeda di bagian pengolahannya akan bias, jadi kita samakan saja jadi nominal semua. Tinggal diklik di bagian kotak unknown itu, unknown. Di situ ada beberapa opsi, Anda tinggal klik yang nominal. Setelah sudah ready seperti itu, satu lagi ternyata. Di bagian label, ya, kotak bagian bawah Anda lihat. Di situ sudah saya tulis nama notasi simbolik untuk setiap variabel. Kredit investasi sebagai variabel terikat atau variabel dependen ditulis dengan notasi Y. 3 variabel bebas masing-masing X1, X2, X3. Ini sesuai dengan kerangka pikir yang ada di bagian sebelumnya tadi. Pada bagian yang ini juga sangat relatif sesuai dengan kerangka pikir penelitian dan jumlah variabel yang ada di dalam penelitian teman-teman. Oke, mudah-mudahan sejauh ini paham. Kalau ada yang ingin ditanyakan, posting di kolom komentar ya. Lanjut. Nah, pada bagian inilah kita akan mulai mengotak-atik beberapa menu penting di dalam software SPSS yang berkaitan dengan pengolahan data. Biasanya pada bab 4.1 di dalam penelitian itu, di dalam skripsi itu, kita diminta untuk memberikan gambaran umum tentang data. Makanya langkah pertama yang saya tampilkan di sini adalah menu yang tersedia untuk menampilkan gambaran umum statistik deskriptif dari data tersebut. Caranya gampang, Anda klik menu Analyze, lalu deskriptif statistik, lalu deskriptif samping kanannya. Maka setelah Anda klik itu, di tampilan output SPSS akan muncul statistik deskriptif seperti contoh yang untuk penelitian saya ya, akan muncul seperti data tersebut. Namun itu akan tergantung pada data penelitian Anda juga, seperti apa format datanya. Nah, gambaran-gambaran umum yang ada di dalam statistik deskriptif inilah biasanya menjadi pengantar-pengantar awal di bagian deskripsi, terutama ya di subbab 4.1 gambaran data. Anda menjelaskan berapa angka minimum, maksimum, rata-rata setiap variabel, dan standar deviasi dari setiap variabel. Mengenai rata-rata atau mean, standar deviasi atau simpangan baku, saya asumsikan juga teman-teman sudah mengerti bagaimana cara menghitungnya secara manual.
dan seperti apa posisi simpangan baku tersebut di dalam data. Kalau ada teman-teman yang kurang mengerti, saya merekomendasikan untuk melihat video saya tentang pengujian hipotesis Z dan T kalau tidak salah. Di sana sudah saya jelaskan bagaimana posisi standar deviasi dalam sebuah data. Oke, itu langkah pertama. Gampang sekali. Kalau datanya sudah ready, tinggal analyze, descriptive statistik, descriptive text. Langsung akan muncul di output seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, mari kita mulai langkah pertama untuk tahapan analisis regresi menggunakan SPSS. Ketika data semua sudah ready, sudah siap diolah, maka yang pertama harus dilakukan adalah Anda klik Analyze, lalu Regression, kemudian Linear. Sama seperti tahapan yang pertama tadi, hanya kita langsung ke regresinya. Anda tinggal klik Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear. Lalu akan muncul kotak dialog seperti slide berikutnya. Nah, inilah kotak dialog yang muncul ketika mengklik tadi menu linear yang tadi. Langkah berikutnya yang harus Anda lakukan adalah Anda lihat di sana ada dua kotak, dependen dan independen pada bagian atas ya, atas sama tengah. Variabel dependen, variabel terikat tadi yang Y, Anda klik itu, lalu masukkan ke dalam kotak dependen dengan mengklik kotak panah kecil yang ada di sesuai tanda panah yang sudah saya tunjukkan. Lalu tiga variabel independen kita dalam kasus ini adalah PDRB, suku bunga, dan inflasi. Anda juga masukkan ke kotak independen dengan cara yang sama, tinggal klik tanda panahnya, masukkan tiga-tiganya ya. Setelah semua sudah dalam posisi yang seharusnya, maksudnya variabel independen sudah di kotak independen, variabel dependen sudah di kotak dependen, teman-teman tinggal klik menu paling atas statistik. Oke, setelah diklik akan muncul kotak dialog baru, nama kotaknya Linear Regression Statistic. Nah, di dalam kotak itu ada beberapa submenu yang tersedia. Ada estimate, confidence interval, mode fit, R-square change, descriptive, dan macam-macam lah. Anda pastikan sudah terklik semua seperti menu yang sudah saya seperti gambar ya. Sebetulnya untuk menu deskriptif tanpa Anda klik sekalipun tadi sudah tergambarkan di tahap sebelumnya. Namun kalau Anda mau klik sekedar ingin membandingkan dan melihat apakah sama atau beda, boleh silakan klik saja. Lalu untuk confidence of interval, di sana kan kelihatan tuh level 95. Itu sudah settingan default dalam analisis regresi di SPSS. Kalau kita mau rubah, katakanlah confidence intervalnya 99% atau 90%, Anda tinggal klik kotak kecil untuk confidence interval itu, lalu Anda sesuaikan. Mengenai confidence interval, saya asumsikan juga teman-teman sudah mengerti dia itu makhluk macam apa, sehingga saya tidak akan banyak menjelaskan lagi di sini. Namun kalau ada teman-teman yang kurang mengerti apa itu confidence interval, boleh posting komentar. Nah, untuk lebih jelasnya silakan lihat video saya tentang pengujian hipotesis untuk hipotesis Z. Di sana sudah saya jelaskan lengkap apa itu confidence interval sama pengujian hipotesis untuk uji T juga. Dua-duanya sudah ada penjelasan tentang confidence interval. Lalu menu residualnya Darwin-Watson sama case-wise diagnostic Anda klik juga. Terus di sana ada outlier outside, angka 3 standard deviation itu juga setting default dari SPSS. Jadi Anda jangan terlalu pusing dengan itu. Setelah semua terklik seperti gambar, langsung klik continue. Oke, lanjut. Oke, langkah ketiga, setelah kita klik continue yang tadi, maka dia akan kembali ke tampilan awal seperti tahap yang pertama, linear regressionnya.
Langkah yang berikutnya perlu dilakukan, di bawah kotak statistik ada plot. Anda klik itu, plot. Lalu akan muncul kotak dialog baru untuk linear regression plot. Selanjutnya di sana ada dua kotak kecil Y sama X ya. Itu adalah tempat untuk variabel dependen dan independen, variabel bebas dan variabel terikat kita. Anda masukkan menu tulisan dependen ZPRED ke kotak X, lalu S reset ke kotak Y. Caranya tinggal klik, terus klik tanda panah kecil, segitiga panah kecil di situ sesuai gambar. Setelah dua-duanya sudah masuk, berikutnya Anda klik ada menu kecil di situ, standardized residual plot. Di bawahnya ada dua submenu, histogram dengan normal probability plot. Anda klik dua-duanya sehingga tercentang checklist ya. Setelah selesai, Anda klik continue. Kita lihat apa yang muncul. Nah, setelah diklik continue yang tadi, muncul kembali seperti kotak linear regression yang pertama. Menu berikutnya yang harus diklik adalah menu save. Seperti tanda panah yang ada, teman-teman klik itu, save. Lalu di sebelah kotak predicted value, ada dua, sebetulnya bisa diklik semua, tapi yang paling penting untuk kebutuhan analisis kita adalah yang adjusted sama yang SA of mean predictor atau standard error of predictor rata-rata. Samping kanannya residual, yang paling penting di sini adalah unstandardized. Itu saja. Lalu untuk mean-nya saya kira ini juga sudah default dari SPSS, Anda tidak perlu terlalu pusing dengan itu. Nah, setelah 4 kotak itu diklik sampai tanda checklist muncul, lalu berikutnya seperti biasa klik continue. Kita lihat apa yang muncul setelah klik continue lagi. Nah, itu akan kembali lagi ke tampilan awal di linear regression yang tadi. Maka langkah terakhir yang harus dilakukan adalah tinggal klik OK. Setelah klik OK, maka akan muncul semua output analisis SPSS yang sesuai yang didasarkan pada data yang sudah kita input pada bagian data view dan variable view yang tadi. Di sini saya akan tunjukkan beberapa output data. Kalau Anda sudah simulasi langsung di komputer Anda, di laptop Anda masing-masing, sesuai dengan data yang Anda miliki juga akan muncul seperti itu. Ada deskriptif statistik, lalu ada correlation untuk setiap data dependen dan independen. Kemudian berikutnya, kita lihat berikutnya apalagi yang muncul. Kemudian ada model summary, ada ANOVA. ANOVA itu analysis of varian. Saya asumsikan juga Anda sudah paham tentang ANOVA. Kalau belum, mohon posting komentar supaya saya sajikan khusus video tentang ANOVA. Nah, sebenarnya di beberapa video saya yang lain sudah ada penjelasan ini. Namanya pengujian ANOVA satu arah. Anda boleh buka video itu dan pelajari kalau ingin lebih dalam ANOVA. Lalu ada kotak output untuk koefisien. Nah, inilah bagian penting yang akan menjelaskan seperti apa pola hubungan antara variabel X yang 3 tadi, X1, X2, X3 terhadap Y. Pengaruh PDRB, tingkat suku bunga, dan laju inflasi secara bersama-sama terhadap permintaan kredit investasi untuk kasus penelitian saya ini. Namun lagi-lagi ini boleh jadi akan berbeda dengan penelitian Anda, tinggal disesuaikan saja bagaimana menerjemahkan hasil-hasil output statistik ini. Pada video berikutnya saya akan coba bantu jelaskan bagaimana cara membaca output dari setiap analisis statistik dari SPSS. Namun pada kesempatan ini kita fokus ke tutorialnya saja. Oke. Lalu tampilan berikutnya ada collinearity diagnostic. Ini akan kita gunakan untuk mendeteksi salah satu asumsi klasik yang harus dipenuhi dalam uji regresi, yaitu multicollinearity. Nanti saya akan jelaskan pada part 3 di video berikutnya. Lalu ada residual statistik.
Di situ juga ada minimum, maksimum, min, standar deviasi seperti data pada bagian deskriptif tadi. Ini adalah residu-residu yang merupakan ya penjelasan tambahan lah kira-kira. Anda tidak perlu terlalu bingung di sana. Saya akan coba jelaskan nanti di video berikutnya part 3 tentang bagaimana cara membaca output SPSS. Sekali lagi kita fokus ke tutorialnya saja untuk kesempatan yang part 2 ini. Berikutnya ada lagi. Nah, di output SPSS yang tampilan paling bawah, kalau Anda nanti sudah praktek di laptop Anda masing-masing, di SPSS yang Anda miliki, di bagian bawah itu ada tampilan hasil analisis untuk histogram dan plotting regressionnya. Ini sebetulnya akan membantu kita menganalisis dan untuk mengetahui tentang tentang normalitas data. Seberapa normalkah distribusi data yang kita miliki? Data apa? Untuk kasus saya, kan tadi ada 4 variabelnya. Ya data investasi, ya data PDRB, ya data suku bunga dan tingkat inflasi. Sekali lagi, ini adalah tampilan untuk menjadi dasar bagi kita dalam menjelaskan tentang uji normalitas data. Namun saya tidak akan lebih banyak menjelaskan itu di sini. Insya Allah saya akan jelaskan pada video berikutnya part 3. Mudah-mudahan di sana akan lebih jelas lah. Sekali lagi ini hanya untuk tutorial menggunakan SPSS-nya saja, biar Anda tidak perlu sewa jasa mahal-mahal untuk urusan yang sebetulnya sangat gampang. Oke, itu output dari SPSS sesuai dengan data yang sudah saya input tadi di bagian awal ya, dari Excel ke data view, kemudian ke variable view, dari variable view kemudian ke data view, dari data view kemudian kita sesuaikan nama variable dan seterusnya dan seterusnya. Oke teman-teman, oke, terima kasih banyak atas atensinya sejauh ini. Mudah-mudahan dengan Anda menonton video tutorial penggunaan SPSS ini, Anda sudah punya keberanian untuk mengolah data statistik yang harus Anda penuhi untuk menunjang perkuliahan Anda, menunjang tugas akhir Anda. Saya berharap ada banyak manfaat yang bisa dipetik dari video ini. Saran saya, kalau Anda sudah sampai pada tahap pengolahan data, tidak usah sewa orang deh untuk sekedar olahan yang seperti ini. Anda tinggal download aplikasinya, ada yang versi gratis di websitenya SPSS IBM ya. Untuk kepentingan mengerjakan ini ada versi gratisnya yang trial 14 hari bisa digunakan. Tapi kalau Anda memang butuh itu untuk full version, ya ada lisensi yang harus dibeli. Tapi saya tidak merekomendasikan itu, nanti dibilang endorse. Oke, terakhir teman-teman sekalian, jika video tutorial SPSS untuk regresi linear ini berguna bagi Anda, dengan segala hormat, saya mohon keikhlasan hatinya untuk klik like, kemudian subscribe. Kalau tidak keberatan boleh di-share, agar lebih banyak orang yang menerima manfaat dari video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman, selamat mengerjakan tugas akhirnya, semoga sukses. Selamat untuk calon sarjana, amin.